Voice of Indonesia. Ya, pendengar Voice of Indonesia, kita hari ini ada dalam program Studi Around the World, dan narasumber saya kali ini sudah tersambung melalui Zoom dengan Mbak Atika Aisyah Rahmi Munzir. Ini Ketua Umum PPI Austria. Jadi kita sapa saja langsung. Halo Mbak Atika, apa kabar? Halo Mbak Dora, Alhamdulillah baik. Mbak Dora apa kabar? Alhamdulillah baik juga nih Mbak Atika. Senang banget nih ya. Di sana sudah masih pagi ya? Masih pagi Mbak, masih gelap. Baru aja selesai subuh. Jadi kita sudah ngebangunin ya, nih ngegangguin Mbak Atika nih ya. Gak apa-apa Mbak. Hari ini ada kelas Mbak? Hari ini aku ke office Mbak. Jadi kalau anak PhD, anak S3 itu biasanya ada student yang dikasih office. Jadi aku udah mulai start penelitian. Nanti pagi ke office, habis itu pulangnya ada rapat sama PPI. Oh, padat nih jadwalnya Mbak Atika ya. Oh, jadi untuk PhD itu langsung ini ya, ada office-nya begitu langsung ya ke tempat penelitiannya begitu ya? Iya Mbak, jadi kalau di sini nggak semua sih Mbak, nggak semua PhD student itu dikasih office, tergantung sama supervisor atau dosen pembimbingnya. Dan juga kadang-kadang tuh ada PhD student yang join sama tim peneliti kampus gitu. Kebetulan supervisorku itu beliau punya tim peneliti, terus aku diajak join ke timnya, jadi dikasih ruangan. Wah. Tapi biasanya nggak semua PhD student dapat privilege itu. Oke, luar biasa. Ini untuk ambil jurusan apa nih untuk PhD-nya? Kalau aku di sini ngambilnya komunikasi, konsentrasi penelitiannya di komunikasi politik, Mbak, di University of Vienna. University of Vienna. Oh, Vienna. Ya, kalau bahasa Jermannya Universität Wien. Luar biasa ya, ini apalagi komunikasi politik di Indonesia lagi panas nih ya. Iya, makanya aku lebih senangnya adem ayem gitu, nggak banyak bersuara, tapi diam-diam mencari tahu. Oh iya. Karena kita bisa membaca ya dari gaya komunikasinya nih ya, dari sisi apa yang bisa diambil dari sisi ininya ya. Politik ya begitu ya, berbeda-beda ya setiap orang ya. Mbak Atika ini menarik juga nih. Dan sudah berarti di Austria ini tahun keberapa, Mbak Atika? Ini aku masuk tahun kedua Mbak, jadi aku udah setahun di sini. Oke, tahun kedua. Dan untuk PhD-nya ini program beasiswa ya? Iya, alhamdulillah aku dapat scholarship dari namanya OEAD. Jadi OEAD itu kalau teman-teman mungkin lebih terkenalnya DAAD Jerman. Oke, betul. Nah, di Austria itu ada nama program scholarship-nya OEAD. Nah, di program ini tuh dia ada dua kategori Mbak. Ada yang IASP, itu Indonesia Austria Scholarship Program. Biasanya itu ditujukan untuk dosen Indonesia yang punya NIDN, yang artinya ada syarat balik pulang karena keterikatan sama home base-nya di Indonesia. Tapi kalau scholarship aku itu namanya Ernst Mach Grant ASEA Uninet. Mostly sebenarnya hampir mirip sama skema scholarship yang IASP, tapi bedanya ini nggak diwajibkan untuk dosen NIDN. Jadi siapapun bisa apply asal sudah selesai masternya dan tidak ada syarat pulang ke Indonesia. Jadi kalau aku misalnya mau lanjut postdoc atau mau lanjut penelitian di sini, itu terserah, boleh aja. Jadi tidak diwajibkan untuk pulang begitu ya ke tanah air. Tapi rencananya pulang nih Mbak. Nah ini aku juga masih galau ya. Masih galau ya. Kebetulan kan sebelum aku lanjut studi di sini, aku sempat ngajar di Jakarta di Universitas Al-Azhar Indonesia. Tapi memang statusnya dosen tidak tetap, jadi tidak ada kontrak, tidak keterikatan sama kampusnya. Kemarin juga dosen-dosen bilang ya kuliah dulu aja Tika, kalau mau balik ke sini nanti gampang gitu. Cuman di sini pas udah nyampe sini Mbak, dapat masukan lagi dari teman-teman senior juga. Atika kalau udah nyampe sini mungkin dilanjutin dulu karir internasionalnya, apakah lanjut postdoc. Kalau postdoc itu habis PhD
sehingga nambah wawasan internasional lebih banyak, baru nanti kontribusi sama Indonesia balik pulang. Nah kalau aku personal nih Mbak pribadi, eh galaunya itu karena juga ngerasa sebenarnya menurutku berkarya bisa di mana aja, kalaupun nanti di Indonesia pun, karena kan komunikasi itu sekarang kita udah ada Zoom, udah luas ya Mbak ya, internet segala macam. Aku bisa komunikasi sama berbagai, misalnya teman-teman sekolah dari seluruh negara, dari berbagai dunia via via Zoom kayak gini gitu. Jadi sempat galaunya, apakah aku langsung balik atau aku akan melanjutkan di sini gitu. Terus juga mikir lagi, kayaknya ini penentuannya jodohku nih kayaknya Mbak ya. Di mana ini jodohku ini? Jadi aku mungkin bisa sharing, kayaknya di mana nih bagusnya aku menetap. Oke. Nah, nggak tahu nih Mbak. Tapi masih ada waktu ya nih untuk menentukan pilihan nih ya, sambil menimbang-nimbang nih ya Mbak Tika ya. Mhm. Tapi memang menarik sekali nih untuk beasiswa yang diambil tadi dari OAD ya. Ini untuk hanya PhD saja atau juga boleh dari jenjang master atau juga bachelor sarjana nih untuk beasiswanya sendiri? Sayangnya Mbak, untuk yang sejauh yang aku tahu, scholarship ini mostly untuk anak-anak S3 dan juga ada untuk research program, jadi mungkin 6 bulan atau 3 bulan. Nah untuk master sama untuk bachelor setahu aku belum ada ya Mbak, tapi di scholarship lain sempat searching juga sama teman-teman tuh ada, cuma beda nama programnya. Ada juga scholarship yang dari kampus, jadi kalau teman-teman kepoin entah itu kampus, departemen atau fakultasnya buka scholarship untuk international student bisa apply juga. Tapi memang mungkin nggak full cover, ada yang mungkin parsial juga gitu. Tapi yang Mbak Atika dapat ini full ya? Iya, alhamdulillah full scholarship. Berarti semuanya ditanggung termasuk dormnya sendiri, lalu uang saku wah. Iya, alhamdulillah dikasih juga Mbak. Jadi kayak dari scholarshipku itu dikasih segini, tapi kamu yang handle untuk misalnya akomodasi, makanan segala macam ya kamu yang ngatur. Tapi kalau untuk tuition fee memang di waive, artinya nggak perlu bayar lagi. Cuman bayar namanya student union itu sekitar 22 euro per semester. Jadi murah banget sih. Luar biasa ya. Terus ini kan Mbak Tika selaku Ketua Umum PP Austria. Di Austria sendiri memang ada berapa banyak sih pelajar Indonesia di sana? Dan rata-rata dia bachelor atau master degree atau banyak juga yang PhD. Nah ini menarik juga Mbak, karena sebenarnya di Austria itu nggak banyak mahasiswa Indonesianya di compare sama negara lain. Kalau kita di sini berdasarkan data yang sempat aku dapetin tahun lalu, kita belum update, itu kita punya 150-an di Austria, jadi nggak hanya based in Vienna. Dan menariknya mostly itu 80% lebih itu mahasiswa S3. Iya, jadi teman-teman master, teman-teman bachelor di sini sedikit sekali. Mungkin juga karena bachelornya harus bisa bahasa Jerman. Karena mostly ya teman-teman bachelor itu dia programnya nggak ada yang English. Internasional ya? Iya, kalau yang master pun ada beberapa yang English, tapi ada juga yang Jerman. Nah, kalau yang program PhD memang kebanyakan in English. Dan ya mungkin programnya juga kali, program beasiswanya juga mempengaruhi, dan teman-teman di sini juga karena kebanyakan S3 dan kebanyakan sudah berkeluarga, tentu juga mikirnya jadi fokusnya ke keluarga dan kampus juga gitu. Itu sebabnya juga kita nggak terlalu banyak anak-anak mudanya yang mungkin pola pikirnya masih pingin main, pingin jalan-jalan gitu ya. Kalau jalan-jalannya ya sama keluarga aja, karena berkeluarga. Tapi kepikiran kok, masa nggak kepikiran ya teman-teman PSD buat jalan-jalan ya? Pastilah Mbak, cuma mungkin mereka pinginnya sama keluarga aja, nggak yang bareng-bareng teman ya. Nggak rame-rame ngumpul sama teman-teman Indonya gitu. Kalaupun iya mungkin sama keluarga yang orang Indo juga gitu. Berarti memang terpengaruh juga karena program beasiswanya lebih banyak ke PhD ya. Jadi memang lebih banyak juga mahasiswa asingnya tuh PhD ya Mbak ya?
Ya, terus juga ini sih Mbak, karena juga peluangnya nggak hanya scholarship. Misalnya nih di kampusnya ada tuh namanya employed by university, artinya kita kerja sebagai researcher dan biaya kuliah S3-nya dibayarin kampus gitu. Jadi jatuhnya namanya pre-doctoral researcher. Jadi dia PhD student tapi juga bekerja sebagai researcher di kampusnya. Wah, Gitu. menarik sekali. Itu dibayar lagi berarti ya? Iya dibayar Mbak, tapi memang nggak ada scholarship, dibayar langsung dari kampus gitu. Jadi beneran kayak kerja, duduk di office, dari mungkin ada jam di kontraknya itu kan ada jamnya per weeknya kamu harus berapa berapa jam gitu. Nah ya di situ dibayarnya. Jadi beneran ada deadline-nya. Jadi benar-benar kayak kerja as a researcher gitu loh Mbak, yang profesional yang harus ngumpulin data, harus target papernya segini gitu-gitu. Jadi beneran profesional researcher. Luar biasa sekali ya. Heeh. Dan memang menariknya juga karena memang S3-nya tuh nggak pakai bahasa Jerman ya. In English ya. Iya, jadi kan lebih 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 gampang, lebih nyaman. nggak perlu belajar bahasa ya. Tapi minimal bisa lah dikit-dikit untuk sehari-hari ya Mbak Tika ya. Ya, kalau misalnya ketemu orang lokal misalnya yang harus mengharuskan pakai bahasa Jerman ya dikit-dikit. Kadang mereka juga ngomong kita ngerti tapi nggak bisa respon gitu. Kalau aku personal belum bisa Mbak, masih ngandelin bahasa Inggris karena teman-temannya juga bahasa Inggris juga kan. Jadi nggak kepake bahasa Jerman. Tapi ada rencana untuk belajar. Tapi itu kalau misalnya mau keluar itu gimana jadinya? Karena banyak kan mereka tahu juga nggak sih bahasa Inggris masyarakat Nah, lokalnya? di sini menariknya Mbak, mungkin juga kayaknya aku rasa ada terpapar sama dunia internet juga. Kalau mostly anak mudanya itu rata-rata mereka bisa bahasa Inggris, tapi kalau mungkin untuk masyarakat yang usianya sudah lanjut, mereka cenderung pride-nya juga pengennya bahasa Jerman aja gitu. Kalau aku selama pengalamanku setahun di sini, bahasa Inggris kepake banget ya Mbak. Bahasa Jermannya justru kalau boleh dihitung tuh kayaknya ada satu waktu aku sempat ke dokter gigi, resepsionisnya balasnya tetap bahasa Jerman meskipun mungkin sebenarnya aku tahu itu ngerti ini mbaknya nih bahasa Inggris kenapa ya harus bahasa Jerman gitu. Cuman tektokannya masih ngerti karena bahasanya masih sederhana gitu. Tapi untuk kegiatan sehari-hari mostly sih udah banyak yang bisa bahasa Inggris juga ya Mbak ya. Tapi lucu ya, aku ngebayangin ya, Mbak Atika bahasa Inggris, dia balas pakai bahasa Jerman, Mbak Atika ngomong bahasa Inggris, dia bahasa Jerman lagi. Iya lucu banget, waktu itu aku nanya ini kemana ya, terus mbaknya jelasin pakai bahasa Jerman, jelasin angka gitu. Kalau angka aku masih mudeng kan ya mbak ya, tapi kalau udah ngomongnya panjang lebar aku ya aja, ya gitu, tapi sebenarnya aku nggak ngerti. Luar biasa sekali ya, tapi memang banyak pengalaman yang menarik ya, apalagi kalau kita ke negeri orang nih ya, dengan bahasa juga yang berbeda. Tapi berarti bahasa bukan terlalu menjadi kendala berarti ya berarti di Austria. Apa nih tantangannya Mbak sekolah di sana? Iya, kalau bahasa tentu teman-teman harus punya basic skill bahasa Inggris yang oke ya, apalagi sekelas PhD dan di bidangnya social science kayak aku, itu beneran harus oke bahasa Inggrisnya. Kalau tantangan selain itu, kalau aku mungkin kayak culture shock gitu kali ya Mbak ya. Apa nih? Kalau aku personal sebenarnya nggak terlalu banyak, karena aku juga memang mungkin on time-nya aku juga personalnya memang orangnya on time gitu. Mungkin ini sih Mbak, aku tuh suka kaget waktu awal-awal di sini itu supermarket atau toko-toko itu tutup lebih awal. Ya, jam 6, jam 8 kayak hah? Terus kalau udah jam 6 apalagi weekend, apalagi hari Minggu. Nah, itu kan jadi kita kalau hari Minggu tuh harus berpikir secara kreatif mau menghabiskan waktu kemana yang rasanya mungkin nggak sepi-sepi banget, karena beneran di sini tuh work life balance-nya tuh oke banget ya Mbak. Jadi salah satu reasonnya kenapa jam 6 jam 8 itu karena supaya ada waktu bersama keluarga gitu kalau dari yang aku tahu. Jadi kalau jam 8 itu udah nggak ada topai muka Mbak. Mau itu winter, summer, spring ya udah kayak Tutup ya. di atas jam 8 tuh tutup. Jadi beneran hening gitu. Kalau udah jam 10 tuh aku udah worry tuh kalau udah pulang jam 10 malam. Sementara kan kalau di Indonesia, apalagi Jakarta mungkin kan Masih itu ramai. masih rame, orang-orang tuh masih di mana-mana. Kalau di sini udah enggak, Mbak. Jadi itu sih kayaknya yang
Yang jadi tantangan buat aku sendiri gitu, harus prepare makanan, harus prepare sebelum jam segini udah beli semuanya gitu. Sebelum jam segini udah harus di rumah misalnya kayak gitu sih Mbak. Oke, oh jadi karena memang kebiasaan di sana yang udah tutup lebih awal ya untuk toko-toko. Tapi untuk kayak kafe yang lainnya tetap buka ya? Apa semua juga Iya, tutup? ada yang buka, ada yang memang dia tutup. Tapi kalau misal kayak restoran, tempat-tempat makan itu biasanya buka Mbak. Oke. Tapi sebenarnya juga untuk supermarket sendiri pun ada beberapa yang masih buka di misalnya di hari Minggu atau di waktu-waktu yang lewat dari jam 6 jam 8. Cuman hanya di lokasi-lokasi tertentu. Sehingga kalau teman-teman ke sana ya harus siap-siap aja bakal ramai banget orang-orang yang ada di sana karena kan langka. Oke. Ini yang menarik juga ya karena kita Alfa Media aja ada yang 24 jam kita. Iya banget lagi Mbak. Jadi kapanpun ada juga restoran fast food yang 24 jam. Iya, Jadi Mbak Dona kalau kesini gitu. Jadi kayak, kalau ke sono berarti harus bawa ini ya, bawa beli-beli stok makanan gitu ya, banyak tuh di kulkas ya disimpan ya. Kalau Mbak nggak mau tiba-tiba kaget keluar terus kelaparan, Aduh, jangan sampai ya. stop. Jangan sampai Mbak, jangan. Enggak, soalnya kadang-kadang tuh kita tuh di Indonesia tiba-tiba malam-malam kita kan suka kelaparan ya. Suka tiba-tiba Iya. lapar. Terus kalau di Indonesia kan banyak ya, entah ada tukang nasi goreng tek-tek lewat gitu. Ada bakso, Ada ada nasi bakso, ada nasi goreng, ya kan goreng. Mbak? Mbak di sini nemu di mana Mbak? Tidak ada. Aduh, Ya memang ada. itu luar biasa sekali ya untuk perbedaannya yang jauh gitu dari Indonesia ya. Apalagi kita kan kalau makan kalau mager bisa pesan by GoFood atau GrabFood ya. Ini memang harus ekstra nih. Di sini ada juga Mbak yang Ada kayak ya? gitu. Ada juga? Ya, Oh, ada yang kayak gitu juga yang misalnya pesan makanan lewat aplikasi kan. Mbak. Cuman ya tetap kalau restorannya udah udah tutup tutup. mau Oke. kata apa? Iya Mbak, itu kendalanya. Karena memang jam restorannya ya yang nggak buka 24 Iya. jam. Tapi ada kayak McD 24 jam ada. Ada. Oh, Kalau yang kayak gitu ada Mbak. Masih masih oke ada. lah ya. Cuman kalau restoran pada umumnya jam 10 tuh udah pada tutup. Oke, luar biasa. Apalagi kalau musim dingin ya. Iya. Wah. Apalagi kalau lagi national holiday itu biasanya sudah ya itu ya teman-teman harus stok makanan ya kalau tidak mau kelaparan. Aduh, ini seru juga ya pengalamannya ya. Berarti kalau seandainya nih banyak yang udah tutup dan sudah sepi begitu ya, berarti malamnya cukup panjang ya. Iya. Jadi Iya bingung ya, benar, Mbak. bingung mau ngapain kan kalau malamnya cukup Benar-benar. panjang. Iya, karena kan istirahat kan, Mbak. Jadi kadang-kadang teman-teman juga suka waktu awal-awal tuh aku sempat kayak bingung juga. Oh, udah malam ya nih harus ngapain ya? Iya. Karena aku pada dasarnya anak rumahan ya udahlah di rumah ngobrol sama teman misalkan atau misal nonton gitu. Kalau teman-teman mungkin yang malah dunianya malam kan Iya. pada bingung kan. Jadinya aduh kayak boring banget nih Iya. kota gitu. Kesannya gitu sih Mbak. Jadi aku sempat diskusi juga ada sama teman-teman yang mungkin hobinya tinggalnya yang orangnya rame gitu kan. Nah, jadi kaget nyampe sini karena kok waktu beraktivitasnya sedikit sekali Iya. gitu. Sementara kalau aku pribadi sih ya nggak masalah Mbak. Tapi buat teman-teman yang hobi malam itu mungkin baru selesai beraktivitas jam 9, jam 10 jadi masalah sih Mbak. Jadi Sepi kan. jadi puyeng juga, aduh mau ngapain lagi ya gitu kan, terus ngapain gitu. Sedangkan udah banyak yang tutup ya. Iya, iya. Wah, itu Tapi tantangan kalau juga tuh. karena kadang ini juga sih alternatifnya ya tergantung sama personal masing-masing ya pinginnya apa gitu. Kadang-kadang aku juga suggest sama teman-teman di sini tuh kan banyak kayak musisi yang tiba-tiba main biola di pinggir Pinggir jalan jalan, gitu loh oke. Mbak. Iya ada kayak pengamen musisi klasik tapi Mbak beneran ada yang bawa harpa, ada yang bawa biola dan benar-benar yang seriosa juga. Jadi kadang-kadang alternatifnya kalau teman-teman lagi misalnya pengen cari suasana baru nih di spot-spot ini nih biasanya ada musisi lagi nyanyi, lagi main musik gitu. Terus ya sambil makan es krim atau beli
cemilan gitu, duduk-duduk aja gitu. Kalau summer tuh enak banget sih Mbak, karena kan cuacanya juga gak dingin Iya. gitu. Tapi yang kalau lebih krik-krik lagi kalau ini ya musim dingin ya, mau keluar juga, aduh cuacanya dingin banget, mau di dalam juga bosen. Iya, Mbak. Itu menarik juga sih Mbak, waktu aku winter ya Mbak Mm-mm. ya. Karena aku udah nyampe sini tuh winter. Mm-mm. Di bayangan aku kan penduduk Austria ini kalau di-compare sama Indonesia kan jomplang banget Mbak. Iya, Kalau di Austria tuh 9 jutaan minimal, kita di Indonesia tuh ratusan juta. iya. Jadi begitu aku nyampe sini, di mindsetku, oh orangnya sedikit ya, karena kan winter. Di dalam semua, mungkin di dalam ruangan. Jadi begitu summer, aku kaget Mbak. Semua orang keluar gitu. Jadi kayak, loh kok rame ya, rame juga ya orang-orangnya. Sampai di pinggiran-pinggiran, misalkan kalau di kafe ada kursi-kursi di Iya. luar itu sampai Penuh. matahari gitu loh mereka. Berjemur ya. Jadi iya berjemur, jadi ya menarik juga sih. Jadi sebenarnya kalau winter sepi itu ya karena orang-orangnya di dalam Mm-mm. building gitu. Kalau kita kan memang sepanjang tahun summer ya. Iya Mbak. Jadi malah kita justru suka takut ketemu matahari ya. Iya. Oh itu aku menarik juga. Jadi Heeh. karena mungkin bawaan Indo pas summer, Heeh. aku Pakai jaket. ngapain? Iya Mbak, aduh. Malu banget Mbak. Serius ya, diliatin dong. Ini sementara teman-teman aku tuh kayak, Hmm. "Say, come to me." Memang aku kayak, aduh matahari, kalau bisa nggak usah ketemu gitu loh, pakai payung gitu. Jadi kayak teman-teman tuh, kamu ini ya lumayan unik ya gitu bilangnya. Ya mungkin bawaan dari Indo kan Mbak, Iya, kita kebiasaan kita kan. Kalau kalau justru kena matahari tuh pakai pakai baju yang panjang-panjang gitu kan. Pakai sunscreen, apa semua dipakein gitu kan supaya nggak terpapar sinar matahari. Kalau mereka justru senang, pakainya makin tipis, makin terbuka kan. Mm-mm. Tapi itu lucu loh. Mbak Atika pakai payung tuh di tengah-tengah orang. Iya, akhirnya aku kayak, aduh, ya gimana ya, akhirnya udah pelan-pelan berusaha membiasakan diri untuk nggak usah pakai payung deh gitu, karena kan mencolok sendiri ya Mbak ya, nggak hujan loh ini. Ya, nggak apa-apa sih Mbak, interesting Menarik ya, experience. pengalaman menarik. Kalau winter di sana bisa sampai minus nggak sih Mbak? Enggak ya? Ya, bisa-bisa Mbak. Di sini kebetulan di tempat aku tinggal, Vienna itu memang nggak terlalu sering minusnya. Tapi di sini bisa sampai -5. Bahkan terakhir ini di winter terakhirnya sempat sampai -10, -12. Meskipun sebenarnya itu kalau di tengah malam sih dini hari. Kalau di pagi ya -10, -5. Mostly sih -5, -2, -1 ya. Kalau di Vienna ya Mbak. Kalau di kota lain kebetulan memang ada kota-kota tertentu yang saljunya banyak. Kalau di Vienna itu ibu kota, dia saljunya cuman bertahan 2-3 hari gitu, tiba-tiba udah lenyap gitu. Jadi nggak tebel, sehingga memang suhunya nggak terlalu Ekstrim ya? dingin kalau di compare sama kota lain. Hmm. Oh, luar biasa nih pengalamannya. Ya, mungkin terakhir nih Mbak Atika, kalau seandainya nih banyak mungkin ya mahasiswa Indonesia yang mau ambil studi begitu ya di Austria. Mungkin apa website atau apa yang bisa dicari gitu informasinya ya kalau mereka mau ambil studi di sana. Apalagi untuk beasiswa nih. Ada rekomendasi nggak? Oke. Kalau untuk beasiswa sebenarnya nih juga teman-teman tergantung mau ngambil program studinya apa. Kalau yang famous itu kan di scholarship kita di Indonesia ada namanya LPDP, dan di sini juga sebenarnya banyak juga teman-teman yang dari LPDP. Jadi kalau memang mau sekolah, karena kebetulan kan di sini seperti yang aku mention tadi Mbak, kebanyakan anak S3. Iya, S3. Nah, kalau S3 itu kita ada scholarship yang terkenal itu dari OAD, yang IASP untuk dosen, yang Ersmach Grant Asia Uninet untuk yang nggak harus dosen NIDN. Adapun ada juga namanya BPI. BPI itu milik LPDP, tapi ini untuk dosen juga. Nah, kalau LPDP juga ada beberapa teman di sini yang dari LPDP, program master dan juga PhD. Jadi LPDP ini nggak hanya untuk PhD student, tapi juga untuk master student. Kalau untuk bachelor,
sayangnya aku nggak ada yang link khususnya, jadi teman-teman mungkin make sure untuk dicari infonya lewat kampusnya, Kampus. lewat dokumennya. Paling itu sih dari aku Mbak gitu. Semangat buat teman-teman yang lagi berjuang. Terima kasih Mbak Atika, nih luar biasa sekali ya pengalamannya di sana, menarik sekali ya. Ini juga bisa jadi rekomendasi buat teman-teman nih yang mau cari ilmu atau punya mimpi ya untuk kuliah di Austria. Terima kasih Mbak Atika, sukses selalu, salam untuk teman-teman di sana ya. Ya, terima kasih juga Mbak Dora atas kesempatannya. Ya, mendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Mbak Atika Asyah Rahmi Munzir selaku Ketua Umum PPI Austria dalam program Study Abroad Around the World. Voice of Indonesia.